Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait desain kemasan sediaan obat antibiotik minocycline. Oke, untuk anggota kelompok, yang pertama itu ada Fadila Trikesuma, NIM 088, Aisyah Aurelia Putri, NIM 090, Nabila Safa Rizkita Ayu, NIM 091, Rizky Amalia, NIM 092, Aulia Hasan Putri Arula, NIM 093. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, bakteri Helicobacter pylori atau H. pylori merupakan salah satu bakteri yang dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan masalah serius seperti penyakit tukak lambung hingga kanker lambung. Nah, minocycline hidroklorid termasuk eh, dalam kelompok antibiotik tetrasiklin yang memiliki waktu paruh 11 hingga 18 jam. Dosis 50 sampai 100 mg 2 kali sehari, larut dalam air, paling baik diserap di saluran pencernaan bagian atas dan digunakan untuk pengobatan infeksi H. pylori sebagai bagian dari regimen terapi lini kedua. Nah, minocycline ini memasuki bakteri terutama melalui saluran protein membran luar dan secara spesifik mengikat ke situs A dari subunit 30S gugus aminoasil ribosom bakteri, sehingga akan menghalangi pengikatan aminoasid tRNA di situs ini. Selanjutnya akan mencegah perpanjangan rantai peptida dan sintesis protein bakteri, serta memberikan efek bakterisida. Nah, menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020, penyimpanan minocycline disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya, sehingga diperlukan kemasan yang tepat agar minocycline tidak mengalami kerusakan saat penyimpanan. Next. Nah, kemasan ini dirancang untuk melindungi produk agar tidak berinteraksi dengan lingkungan sebagai identitas produk dan informasi produk, jaga kualitas produk, memastikan keamanan, dan memberikan kenyamanan bagi konsumen atau pasien. Kemasan ini ada 3. Yang pertama ada kemasan primer, yaitu lapisan pertama yang membungkus dan bersentuhan langsung dengan produk, berefek langsung pada stabilitas dan umur simpan produk. Contohnya ini seperti blister, strip, vial, ampul, botol, dan sebagainya. Yang kedua ada kemasan sekunder, ini berada di lapisan kedua setelah kemasan primer. Berfungsi untuk menambah proteksi terhadap kemasan dan untuk mengelompokkan kemasan primer bersama. Contohnya ini seperti kotak, karton, bagi injeksi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada kemasan tersier, yaitu untuk mengemas produk yang telah ada dalam kemasan sekunder dan berfungsi saat proses distribusi atau pengiriman produk. Contohnya ini, dus, kontainer, barel, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan dari pembuatan desain kemasan ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara menentukan kemasan yang cocok berdasarkan sifat dari zat aktif yang digunakan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana cara mengembangkan desain kemasan sediaan obat infeksi Helicobacter pylori yang inovatif. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menentukan kemasan yang cocok berdasarkan sifat dari zat aktif yang digunakan. Kemudian untuk mengembangkan desain kemasan sediaan obat infeksi Helicobacter pylori yang inovatif. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dari minocycline ini. Pada era teknologi saat ini, kemasan tidak hanya menjadi pelindung dan pemberi informasi pada suatu obat, namun kemasan juga didesain untuk meningkatkan nilai estetika produk serta meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien dalam mengkonsumsi suatu obat. Tak hanya itu, maraknya pemalsuan obat saat ini juga menjadi salah satu faktor dari perkembangan fungsi kemasan. Kemasan saat ini juga dirancang untuk menghindari pemalsuan obat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Baik, yang selanjutnya adalah rancangan desain kemasan. Nah, kemasan suatu sediaan ini dibuat untuk melindungi suatu produk sediaan farmasi agar tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Kemasan ini juga digunakan sebagai identitas dan informasi produk. Nah, yang pertama itu kan ada kemasan primer. Kemasan primer yang kami gunakan pada eh, sediaan kami adalah kemasan strip, di mana per stripnya itu berisi 10 tablet.
Nah, salah satu fitur utama kemasan strip ini adalah kemampuan untuk mengemas setiap tablet secara individual atau unit dose packaging yang meminimalkan resiko kontaminasi atau degradasi tablet lain dalam kemasan. Nah, dilengkapi dengan nama obat, komposisi obat, jenis sediaan, nomor registrasi dan nomor batch, kemudian ada expired date, kemudian ada harga eceran tertinggi serta logo obat. Yang selanjutnya adalah kemasan sekunder yang kami gunakan, yaitu menggunakan karton, di mana tiap kartonnya itu berisi dengan satu strip. Nah, untuk kemasan sekunder ini digunakan untuk meningkatkan proteksi dari kemasan primer yang digunakan. Nah, dilengkapi dengan nama obat, komposisi, indikasi, dan efek samping, kemudian jumlah per karton, jenis sediaan, nama pabrik, nomor registrasi, nomor batch, kemudian ada expired date, harga eceran tertinggi, serta logo obat. Berikut adalah hasil produk inovatif yang kami buat. Berikut ada kemasan primer dan juga kemasan sekundernya. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kemasan yang tepat untuk sediaan obat infeksi bakteri Helicobacter pylori harus dipilih berdasarkan sifat zat aktif yang digunakan. Desain kemasan juga harus inovatif, memberikan perlindungan, kenyamanan, dan juga informasi yang diperlukan. Kemasan ini dirancang untuk melindungi produk dari interaksi dengan lingkungan, serta memberikan identitas untuk dan juga informasi obat, serta meningkatkan kenyamanan dan juga kepatuhan pasien. Selain itu, kemasan juga harus dirancang untuk mencegah adanya pemalsuan obat. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam merancang desain kemasan obat minocycline. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.